Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan melakukan perkuliahan terkait mata kuliah filsafat ilmu, dan hari ini kita sudah mengalami yang namanya pembabakan filsafat ilmu yang kesekian kali, yaitu terkait dengan filsafat ilmu positivisme, atau di situ saya jelaskan sebagai mata kuliah pasca positivisme. Sebenarnya sama, kalau di dalam sejarah, di dalam perkuliahan itu ada pasca sarjana, itu kalau di Inggrisnya adalah postgraduate, sama aja. Jadi ini pasca positivisme sama dengan positivisme. Lah, paham ini adalah tahapan ketiga, yang mana kalau di tahapan awal kita mengenal yang namanya ilmu filsafat itu dari 3 unsur, yaitu tesis, antitesis ataupun sintesis, atau ontologi, aksiologi, dan ya betul. Disinilah kita akan menjelaskan bahwa misalnya perkuliahan ini sama yang ketiga, terus ontologi nanti ada naturalisme, ada materialisme dan sebagainya, tapi ini ada tahapan ketiga, yaitu posnya. Nah, bagi kalangan ini positivisme ini ada asumsi dasar bahwa positivisme itu adalah fakta tidak bebas melainkan bermuatan teori, ada validitas teori, adanya faktor anomali, dan fakta tidak bebas melainkan syarat nilai dan interaksi subjek dan objek penelitian. Nah, Karl Popper mengatakan bahwa misalnya sebuah keilmuan itu sama seperti yang dijelaskan dalam filsafat ilmu, bahwa setiap ilmu pengetahuan itu tidak bebas nilai, pasti ada pengguguran dalam suatu teori. Artinya kalau kita misalnya jalan ke barat, apakah tiap hari kita jalan, kadang kan kita juga berbelok dan sebagainya. Itulah yang dinamakan positivisme. Di balik yang general, di balik yang umum pasti ada yang khusus. Misalnya di balik perkuliahan ada seseorang yang aneh, misalnya memakai baju Jawa, adat Jawa dan sebagainya. Itu adalah mereka yang sudah tergolong orang yang positivisme gitu. Oke, Karl Popper ini adalah seorang positivisme dari lingkaran Wina. Dia menolak verifikasi, yakni pembuktian teori lewat fakta-fakta, mengajukan prinsip substitusinya, yakni falsifikasi, dan falsifikasi adalah pengguguran suatu teori lewat fakta, bahwa status ilmiah suatu teori adalah bisa difalsifikasikan. Artinya kalau misalnya kalian si A, misalnya Mas Aslambi, tahu Mas Raden tiap Jumat itu pergi ke masjid, sampai dia ketahui sampai 6 kali, kemudian Mas Aslambi mengeneralisir bahwa Mas Raden itu rajin sholat Jumat, padahal itu ada falsifikasinya. Bisa saja suatu ketika Mas Raden tidak pergi ke sholat Jumat karena dia sakit dan sebagainya. Teori itulah yang kemudian disebut sebagai positivisme. Di balik yang general itu pasti ada teori substitusinya. Lah, di balik pandangan umum masyarakat bahwa mahasiswa yang kuliah itu selalu rapi, pakai sepatu, ternyata ada juga yang tidak pakai sepatu gitu. Lah, itu adalah teori posmo yang dijelaskan oleh si Karl Popper terkait dengan falsifikasi. Nah, prinsip falsifikasi itu adalah ilmu pengetahuan tidak bekerja semata dengan logika induksi, bahwa logika induksi terfokus pada fakta yang mendukung dan mengabaikan fakta anomali. Logika induksi itu adalah kesimpulan akhir. Lah bahwa di balik logika induksi ternyata tersimpan yang namanya fakta anomali. Di balik logika kesimpulan akhir ternyata tersimpan bahwa sesuatu yang kadang dibuang. Mungkin dari 6 pertemuannya Mas Aslambi ke Mas Raden, ternyata ada salah satu hari yang Mas Raden tidak sholat Jumat karena sakit. Nah, itu dibuang.
Satu teori yang mematok keberlakuan universal pada dasarnya selalu dapat digugurkan oleh satu fakta anomali. Di balik umum yang general bisa digugurkan oleh satu anomali. Tiada kebenaran akurat, yang ada adalah mendekati kebenaran. Bagi seorang positivisme, bahwasanya ada yang namanya kebenaran korespondensi dan tidak ada kebenaran yang tunggal. Seorang falsifikasi mengatakan bahwa tidak ada kebenaran tunggal, yang ada hanyalah mendekati kebenaran. Itu sampai Karl Popper. Slide 6, munculnya ilmu bagi Popper adalah perkembangan ilmu yang selalu melalui logika penemuan berdasarkan metode ketat. Ide baru bisa berupa kilatan intuisi ataupun religiusitas. Observasi tidak pernah mendahului teori, melainkan sebuah observasi bermuatan teori. Nah, disinilah kemudian hadir yang namanya teori-teori yang disebutkan sebagai orang posmo. Di masyarakat sejarah kita banyak yang menggunakan teori posmo. Misalnya adalah Agus Nyoto. Di balik dia tidak menemukan data, dia punya yang namanya teori intuisi dan religiusitas untuk menuliskan data terkait dengan Astras Walisongo. Dia harus berpuasa, kemudian laku Topo Broto, kemudian baru menemukan ilham. Di situ dia baru menulis ilham, itulah yang ditulis gitu. Itu apakah diperbolehkan? Dari kalangan positivisme itu diperbolehkan tuh. Nah, tapi bagi kalangan sejarawan modern, sejarawan yang positif seperti kita, itu tidak diperbolehkan. Masa kalian mau menjelaskan terkait dengan Nyi Roro Kidul tapi berdasarkan alam mimpi kalian, kan tidak mungkin. Nah, objektivitas menurut Popper, bagi Popper ada 3 di dunia objektivitas, yaitu pemikiran subjektif, gagasan. Yang kedua, dunia objek adalah fisik, dan ketiga adalah produk kultural berupa teori dan karya ilmiah. Nah, positivisnya hanya berhenti pada dunia kedua yang memangkas unsur subjektif, intuisi, dogma, dan imajinasi. Dan objektivitas Popper adalah objektivitas dunia ketiga yang bersifat tentatif. Lah, jadi sebelumnya ketika zaman Hindu Buddha kita selalu menggunakan kaitannya religiusitas, ini kemudian terbalik. Ternyata orang-orang yang berreligiusitas juga dibutuhkan ketika dunia ketiga. Itu dunia ketiga itu adalah orang yang hampa terhadap keagamaan, terhadap mitos-mitos, sehingga dia mencoba menggunakan mereduksi lagi adanya pemikiran-pemikiran dunia awal. Dunia awal itu adalah kayak Hindu Buddha, dunia kedua itu adalah dunia modern, dunia ketiga itu membalikkan kejayaan akan masa lalu. Mungkin itu sampai di slide 6. Untuk slide selanjutnya akan saya jelaskan minggu depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo kalau ada pertanyaan. Selamat siang.